10, 11, dan 12. Hari ini kita akan belajar biologi. Perhatikan dan pahami PPT yang akan dijelaskan oleh Bu Fitri. Nanti setiap akhir penjelasan ada tugasnya, ada yang mengerjakan LKS atau yang lain. Nanti kalian bisa kerjakan langsung di LKS itu atau di kertas dan dikumpulkan setiap akhir minggu, bisa Jumat atau Sabtu di sekolahan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11. Hari ini kita akan belajar mengenai sintesis protein dan reproduksi. Sintesis protein adalah sebuah proses penerjemahan gen menjadi suatu asam amino hingga terbentuk menjadi protein. Tahapannya ada yang melalui transkripsi, ada yang translasi. Transkripsi sendiri berlangsung di nukleus. Transkripsi ini yang atas ya, ini terjadi di nukleus. Kalau translasi berlangsung dalam ribosom, translasi ini di bawah ya. Transkripsi ini sintesis mRNA dari rantai DNA. Tahapannya diawali dengan inisiasi, lalu elogenasi, dan ketiga terminasi. Inisiasi ini RNA-nya melekat pada polimerase. Lalu elogenasi bergeraknya RNA polimerase tadi dari promoter sehingga membentuk basa nitrogen bebas. Lalu tahapan yang ketiga yakni terminasi, yakni RNA polimerase tadi mencapai titik akhir yakni titik terminator. Yang kedua yakni translasi. Translasi ini adalah penerjemahan pesan genetik pada rantai mRNA menjadi suatu polipeptida. Satu atau beberapa polipeptida akan membentuk suatu protein. Tahapannya ini sama seperti tadi, ada 3 tahapan, yakni pertama tahap inisiasi, lalu tahap elongasi, yang ketiga tahap terminasi. Penjelasannya bisa kalian baca di sini. Macam-macam protein ada 2, ada protein struktural, yakni protein yang berfungsi untuk membentuk struktur sel. Yang kedua yakni protein fungsional, yang itu protein yang berperan melakukan fungsi-fungsi tertentu di dalam sel. Ini contoh dari protein struktural, yakni protein perifer dan protein integral yang menyusun suatu membran plasma. Dan protein fungsional ini yakni hemoglobin dan enzim. Reproduksi sel ini berlangsung melalui proses pembelahan, yakni ada 3, yakni amitosis, mitosis, dan meiosis. Yang pertama, amitosis. Amitosis ini terjadi pada sel prokaryotik yang dikenal dengan pembelahan biner. Awalnya seperti ini ya, dinding selnya, membran plasmanya, dan kromosomnya. Dia melakukan duplikasi kromosom sehingga mempunyai 2 inti yang lalu mengalami pertumbuhan berlanjut dari sel sehingga selnya membelah menjadi 2. Yang kedua yakni mitosis. Mitosis ini terjadi pada sel somatis atau sel tubuh sehingga menghasilkan sel anakan yang sama dengan induknya. Siklusnya yakni ada 2, siklus interfase dan mitosis. Mitosis ini sendiri dibagi menjadi 5, ada yang profase, prometafase, metafase, anafase, dan ini yang interfase. Fase persiapan
terjadinya replikasi DNA. Lalu profase benang-benang kromatinnya memendek dan memadatkan diri sehingga membentuk kromatid. Lalu prometafase, membran inti terfragmentasi. Lalu metafase, mikrotubula menarik kromosom ke dalam ekuator. Lalu anafase, yakni kromatiknya ditarik ke arah kutub yang berlawanan. Lalu telofase, sel terpisah menjadi dua anakan, kromatid kembali menjadi kromatin. Ini gambarnya ya, awalnya ini interfase, lalu profase, berkembang menjadi prometafase dan metafase, anafase hingga akhirnya menjadi telofase. Yang ketiga yakni meiosis, terjadi pada sel gamet yang menghasilkan 4 sel anakan yang mempunyai setengah jumlah kromosom dari sel induknya. Dia berfungsi untuk menghasilkan sel gamet. Dia dapat melakukan pembelahan selama 2 kali, yakni meiosis 1 dan meiosis. Ini gambarnya ya. Dia mengalami profase 1, lalu menjadi metafase 1, anafase 1, dan ini akhirnya menjadi telofase dan sitokinesis. Ya, ini meiosis yang kedua. Dia mengalami profase kedua, lalu menjadi metafase 2 dan berlanjut menjadi anafase 2 dan berkembang menjadi telofase 2 dan sitokinesis. Tugas untuk kalian mengerjakan 5 soal ini di buku tugas biologi, nanti dikumpulkan pada akhir minggu. Kalian bisa ke sekolah pada hari Jumat atau hari Sabtu. Selain ini, kalian juga tugaskan untuk menggambar tahapan mitosis dan meiosis yang sudah dijelaskan tadi. Kalian gambarkan tahapannya beserta penjelasannya, dan kalian juga buat tabel perbedaan antara mitosis dan meiosis. Kesekian penjelasan dari Bu Fitri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.